Shalom teman-teman. Shalom Bang. Shalom. Shalom. Malam. Selamat selamat bergabung di diskusi yang diadakan oleh Kampus Concern FEB USU. Selamat datang dan selamat mendengar, dan mari kita berdiskusi bersama-sama. Ini adalah diskusi yang santai, jadi harapannya teman-teman ketika pun nanti perjalanan diskusi mau memberikan pertanyaan di dalam diskusi ini, silakan. Bahkan ketika pun penyampaian materi boleh menyampaikan pertanyaan, nanti moderator rekap melalui room chat kayak gitu. Jadi untuk teman-teman, mari siapkan hati dan pikiran biar sama-sama kita fokus dalam perjalanannya diskusi ini kayak gitu. Oke. Sebelum kita mulai diskusi, alangkah baiknya aku juga perkenalkan, namaku Alan Hutagalung, aku dari Ekonomi Pembangunan 2017, dan juga aku mau mengenalkan sedikit tentang abang pemateri kita. Sebentar ya teman-teman, sekalian aku bacakan CV dari abang itu. Oke, sebentar ya. Bang pemateri kita, Bang Marolo Alfred Nenggolan, SE MSM. Beliau adalah alumni Manajemen Fakultas Ekonomi angkatan 1999. Jadi kalau misalnya ditarik kepadaku yang 2017, berarti kami punya jarak sekitar 18 tahun. Jauh ya, gitu. Oke. Beliau juga pernah dibina di kelompok kecil dan menjadi AKK dan juga PKK di UPPB. Itu terhitung dari tahun 2000 sampai 2004. Kemudian beliau juga menjadi Dewan Pembina Yayasan PHKMK USU atau Persekutuan Alumni Kristen Sumatera Utara. Kemudian Managing Partner dari PT Koneksi Kapital Indonesia. Kemudian juga praktisi pasar modal kurang lebih 15 tahun. Kemudian dosen luar biasa atau tamu program MM dan strata 1 itu dari 2006 sampai 2019. Juga menjadi narasumber media TV, cetak dan online nasional seperti Metro TV, TV One, Kompas TV, CNB TV, Womenship Group, Berita 1, Bloomberg TV, CNN, TVRI, Kompas Bisnis Indonesia, Jakarta Post, Investor Daily, Kontan, Tempo, Media Indonesia, Detik, Tribun, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi, untuk CV abang itu, seperti yang gue bacakan tadi, jadi nggak diragukan lagi ya, untuk abang itu ketika diberikan materi ini, jadi untuk menambah wawasan kita bagaimana terkait resesi dan bonus demografi, kayak gitu kan. Bayang-bayang resesi di tengah bonus demografi, nanti akan disampaikan abang itu lebih luas, kayak gitu kan. Dan juga kalau misalnya nanti selama proses diskusi ini kayak gitu kan, ada pertanyaan yang mungkin terkait dengan ini kayak gitu, dalam artian mari kita sama-sama fokus biar nanti selama proses diskusi kita nggak melebar, dan juga ini juga bisa kita gunakan kayak gitu kan, ini kita bisa bermanfaat untuk menarik diri kita sendiri, di mana kita juga menjadi bagian daripada bonus demografi itu sendiri kayak gitu kan. Kemudian seperti yang kita ketahui kayak gitu kan, bonus demografi itu adalah peningkatan kayak gitu usia produktif dari masa, kalau misalnya di bahan nanti itu ada dari 2020 dan berakhir sekitar di 2030-an kayak gitu kan. Jadi ini peluang besar bagi kita terutama di rakyat Indonesia kayak gitu, dan yang mengalami itu adalah Indonesia kayak gitu, di mana angka usia produktif lebih tinggi sehingga ini bisa dimaksimalkan kepada pertumbuhan ekonomi kayak gitu. Untuk lebih lanjutnya, kami serahkan kepada Bangda kami, Bangda Alfred Nainggolan, untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih moderator Alan. Shalom, selamat malam buat adik-adikku lah ya di Fakultas Ekonomi, dan mungkin ada juga yang berasal di luar dari Fakultas Ekonomi. Terima kasih untuk undangannya dari Kampus Concern untuk diskusi malam ini.
temanya bonus demografi dan juga resesi. Jadi saya ambil judul bonus demografi di ujung resesi. Dan ini memang topiknya adalah diskusi dan berharap memang kita tidak hanya teman-teman, tidak hanya adik-adik, tapi saya juga yakin saya akan diperkaya juga dengan diskusi kita malam ini yang kurang lebih durasi dari panitia 90 menit ke depan. Jadi dengan suasana rileks, santai, dan tadi bahwa poinnya adalah ini diskusi, jadi kita nanti bisa sharing dan berharap adik-adik bisa mendapat sebuah nilai tambah lah. Bahkan bersyukur kalau dari topik hari ini banyak ide atau banyak pemikiran yang bisa dilahirkan dari diskusi kita yang kurang lebih 90 menit. Saya izin share screen ya untuk materinya. Kelihatan ya, udah ya. Oke, topiknya resesi dan bonus demografi. Jadi saya melihat ada dua hal yang harus kita bahas dulu sebelum masuk nanti ke diskusi. Tentu kita perlu penelaahan konsep dan terminologi resesi dan juga bonus demografi. Nah, saya masuk kepada resesi dulu. Jadi kalau bicara resesi, ini ada dua definisi yang cukup populer yang dipakai secara luas. Yang pertama dari lembaga Economic Research di Amerika. Ini lembaganya ini menentukan kapan Amerika mengalami resesi, kapan Amerika mengalami recovery, kapan Amerika mengalami titik puncak atau booming ekonomi. Jadi lembaga ini yang punya otoritas. Jadi lembaga ini punya definisi resesi itu sebagai periode antara puncak posisi, kalau teman-teman adik-adik pernah belajar yang namanya siklus bisnis ya, dari fase bottom masuk kepada recovery menuju puncak, dari puncak turun lagi yang disebut resesi, kembali lagi ke bawah. Nah, jadi kalau bicara masalah definisi resesi itu adalah dari posisi peak, puncak menuju ke bawah atau akhir dari booming ekonomi menuju perlambatan ekonomi. Jadi definisi resesi itu mereka artikan seperti itu. Baru mereka bilang bahwa resesi itu tidak hanya individual sektor, tapi sifatnya menyeluruh. Jadi penurunan aktivitas ekonominya tersebar di beberapa unit-unit ekonomi, bahkan hampir secara keseluruhan. Karena itu untuk melihat secara keseluruhan ekonomi, mereka pakai yang namanya GDP ukurannya, karena untuk pakai inflasi sulit, untuk memakai misalnya angka-angka makro lainnya relatif cukup sulit untuk menggambarkan tadi keseluruhan ekonomi, maka dipakailah yang namanya angka PDB atau GDP. Nah, terus kembali lagi mengalami kebingungan untuk secara konsensus, untuk menetapkan konsensusnya kira-kira kapan sebuah kondisi ekonomi yang turun tadi kita sebut resesi. Kalau penurunan kan kadang diistilahkan kontraksi. Tapi tentu kalau penurunannya lebih lama, ada istilah lain selain kontraksi. Nah, muncullah tadi Julius Siskin di artikel New York Times di tahun 74 menggunakan rule of thumb-nya itu minimal 2 kuartal. Jadi kalau secara sederhana yang mau saya sampaikan pemahamannya, kalau tadi kita lihat bahwa bentuk dari puncak menuju ke bawah, artinya kalau mengikuti grafik tersebut, istilahnya perjalanan grafik dari puncak ke bawah itu untuk menunjukkan bahwa ada tren pembalikan arah atau tren penurunan, maka kan perlu titik yang lebih lama. Untuk satu titik aja agak sulit, makanya minimal 2 titik atau 2 kuartal.
Karena laporan ekonomi kebanyakan, pertumbuhan ekonomi kebanyakan kuartalan, minimal kuartalan. Sehingga dengan minimal 2 kuartal itu, maka akan terbentuk, kalau memang terjadi penurunan 2 kali berturut-turut, maka akan terbentuklah kurva penurunan. Makanya dipakailah rule of thumb-nya, yaitu minimal 2 kuartal berturut-turut. Dan ini menjadi sebuah konsensus umum yang dipakai untuk menempatkan apakah sebuah ekonomi wilayah itu mengalami resesi atau tidak. Nah, jadi kalau kita lihat, kita ambil contoh Indonesia sekarang, saya tarik garis pertumbuhan kuartal ekonomi kita dari tahun 2000 ya, kuartalan sampai 2020 di kuartal kedua. Jadi kalau kita lihat nih, ada penurunan nih di contohnya di kuartal keempat 2008, tapi ternyata hanya sekali penurunan. Dan kalau kita penurunannya ini juga tetap lebih tinggi dibandingkan kuartal 4 2017. Sehingga ini bisa dibilang ekonominya bukan terkontraksi. 2029 juga PDB-nya turun. Pertumbuhannya yang turun. Tapi masih tetap tumbuh, cuma besarannya yang tumbuh. Sehingga tidak terkontraksi. Jadi tidak dikategorikan resesi. Terus sampai 2012-15 yang paling real itu terjadi di kuartal kedua 2020 tahun ini. Jadi kalau di kuartal pertama kan ekonomi kita masih tumbuh 2,9% ya untuk GDP-nya year on year. Kuartal pertama 2020 dibanding kuartal pertama 2019 tumbuh masih 2,9%. Di kuartal kedua 2020 kita koreksi di atas 5%, 5,3%. Nah, koreksi 5,3% artinya kuartal kedua tahun ini lebih rendah dibandingkan kuartal kedua 2019, sehingga koreksi 5%. Nah, sekarang yang menjadi penentuan nanti adalah kuartal ketiga. Kalau kuartal ketiga nanti lebih rendah dibandingkan kuartal ketiga 2019, artinya ekonomi kita terkontraksi atau mengalami penurunan atau pertumbuhan minus, maka menurut definisi dari Julius Siskin ini bahwa kita masuk yang namanya resesi. Jadi konteks atau pengertian bicara resesi tadi seperti itu. Nah, sekarang kita mau lihat artinya apa, bahwa seberapa besar substansi resesi ini menjadi sebuah gambaran dalam melihat sebuah ekonomi. Ini yang menjadi penting, karena memang tadi kalau bicara, ambil contoh di Indonesia, ini bicara masalah resesi yang di kuartal ketiga, ini cukup heboh. Artinya bahwa hebohnya ini kebanyakan di luar substansinya dalam melihat sebuah resesi ekonomi. Mungkin bisa dipengaruhi oleh faktor politik juga. Karena kebanyakan juga bahwa statement-statement dari public figure itu menggunakan istilah resesi bukan pure untuk bicara masalah konten ekonomi, tapi kadang-kadang masuk kepada kritik terhadap pemerintah atau bicara masalah faktor politik dan sebagainya. Nah, bagi kita diskusi hari ini bicara masalah konten ekonominya, makanya saya ingin masuk kepada terminologi resesi itu sendiri. Saya ambil contoh, jika tadi kita sepakat bahwa rule of thumb-nya tadi adalah terkoreksi 2 kuartal berturut-turut. Terkoreksi artinya pertumbuhannya minus. Oke, jika ada suatu negara kuartal 1 tumbuh 4%, kuartal kedua terkoreksi minus 0,2%. Ini year on year ya. Kuartal ketiga minusnya 0,1%. Kuartal keempat GDP-nya positif 1,5%. Secara definisi bahwa negara ini mengalami resesi karena 2 kuartal berturut-turut mengalami kontraksi. Tapi kalau kita lihat agregat dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di tahun ini, kuartal 4 4%, kuartal 2 minus 0, kuartal 3 minus 0,1, kuartal 4 1,5, artinya di full year 2 di tahun ini ekonominya sebenarnya tumbuh kurang lebih 5%-an. Jadi kelihatan ya, walaupun tadi ini masuk kategori resesi, tapi kalau kita lihat full year-nya, agregatnya di sepanjang tahun ini ekonominya masih tumbuh di atas 5%. Nah, sekarang kalau kita lihat ini kategorinya resesi. Tapi kalau kita lihat substansinya bahwa full di tahun ini ekonomi negara ini bisa dikategorikan tumbuh 5%.
relatif cukup besar. Coba kita ambil contoh Indonesia. Kan di kuartal kedua minus 5%-an ya, 5,3%. Semisal nanti kuartal ketiga hasilnya, resultnya itu ekonomi kita turun minus 0,02%. Berarti kalau kuartal ketiganya minus, maka Indonesia resesi. Karena kuartal keduanya minus, kuartal ketiganya juga minus, sehingga kategori resesi. Tapi coba kalau angka pertumbuhan di kuartal ketiga resultnya positif 0,001%, maka Indonesia tidak masuk ke dalam resesi. Nah, dari sini kita bisa melihat ketika ditetapkan menjadi resesi dan tidak resesi, sebenarnya substansinya nggak begitu jauh ya. Apa jauhnya ketika di kuartal ketiga ekonomi kita minus 0,02% dengan positif 0,001%. Jadi teman-teman harus bisa melihat substansinya, bahwa terminologi resesi itu lebih kepada pengklasifikasian. Tetap yang menjadi pertimbangan terbesar bagi kita orang ekonomi adalah substansinya. Pada case yang poin kedua ini, ternyata minus 0,02 dengan plus 0,001 nggak ada jauh beda kondisi ekonominya. Tapi secara definisi dia kategori resesi kalau minus. Sementara kalau positif 0,01 tidak resesi. Nah, jadi pada kontraksi PDB di kuartal kedua kan kemarin minus 5,32%. Ternyata apa? Ketika di kuartal kedua PDB kita terkoreksi minus 5,32%, ternyata di kuartal kedua itu sektor telekomunikasi, ambil contoh, tumbuh 10,8%. Sektor farmasi tumbuh 8,6%. Sektor tanaman pangan tumbuh 9%. Bahkan sektor pertambangan biji logam itu tumbuh 31,8%. Artinya apa? Bahwa ketika kita melihat kontraksi ekonomi yang besar di kuartal kedua, ternyata masih ada sektor-sektor yang masih bisa tumbuh. Jadi ini juga sebenarnya menjadi sebuah titik lemah untuk PDB. Tadi kalau kita lihat definisi resesi yang dari Bureau tadi, lembaga riset tadi, penyebarannya relatif merata kalau bicara resesi, penurunan ekonominya merata. Jadi ketika kita melihat ini ternyata nggak semua sektor mengalami penurunan. Ada sektor-sektor yang kita istilahkan sekarang winner sectors, artinya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ketika ekonomi sedang koreksi secara massal. Nah, jadi kesimpulannya bicara masalah terminologi resesi, ini jadi penetapan dua kuartal berturut-turut itu hanya sebagai rule of thumb ya. Jadi bisa dibilang karena memang perlu konsensus untuk menentukan atau untuk mengkategorikan sebuah ekonomi negara itu mengalami resesi, sehingga perlu konsensus bersama, sehingga ketika kita pakai konsensus dua kuartal berturut-turut bisa dipakai di negara A, bisa dipakai negara B, bisa dipakai negara C, sehingga bisa kita membandingkan peer to peer. Jadi definisi resesi atau terminologi resesi lebih kepada pengklasifikasian, lebih kepada untuk penandaan atau pengelompokan untuk sebuah kondisi. Dan tapi yang lebih penting adalah tadi substansinya yang perlu kita lihat ya. Jadi karena kadang-kadang kalau kita melihat resesi itu makna negatifnya relatif cukup besar, istilah resesi, atau bisa dibilang fearness itu kadang-kadang bisa muncul mengenai istilah resesi. Makanya kalau kita lihat sekarang bahwa kekhawatiran pemerintah ketika nanti let's say ternyata di kuartal ketiga kita mengalami kontraksi lagi, Indonesia dikategorikan resesi, bagi orang-orang awam atau masyarakat awam tentu persepsinya akan cukup luas negatifnya. Dan ini yang memang menjadi concern juga pemerintah tentang pemahaman bagaimana definisi resesi itu diposisikan. Itu bicara masalah terminologi resesi. Nah sekarang apakah Indonesia mengalami resesi? Jadi Indonesia mengalami resesi tadi kesepakatannya berdasarkan rule of thumb-nya tadi, kalau kuartal ketiga kita negatif ya untuk pertumbuhannya. Nah sekarang kalau kita lihat, saya ambil PDB kita di kuartal sampai di kuartal 2 2020. Kita lihat
kuartal 2 2020 PDB kita 3.688 triliun. Sementara PDB di kuartal kedua 2019 3.964 triliun, turun ya. Ini yang kemarin di kuartal kedua ekonomi kita kontraksi. Nah, sekarang kuartal ketiga 2020. Kalau dia mau tidak resesi, artinya dia tidak boleh minus growth-nya. Artinya kalau tidak boleh minus, minimal kuartal ketiga PDB kita harus sebesar kuartal ketiga 2019, yaitu 4.067 triliun. Jadi kalau PDB kita di kuartal ketiga nanti 4.067 triliun ke atas, maka kita tidak masuk resesi. Tapi kalau di bawah, maka kita kategorinya resesi. Sekarang kita coba hitung-hitungan sederhana, apakah bisa atau tidak. Oke, saya ambil contoh. Kalau kita lihat struktur terbesar dari PDB kita apa? Dari 3.688 triliun ini terbesarnya ada di mana? Konsumsi rumah tangga. Porsinya 21%. Di atas 50%. Artinya sangat tergantung sekali pada konsumsi rumah tangga. Jadi memang pemerintah banyak mengandalkan konsumsi rumah tangga dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Konsumsi rumah tangga ini termasuk konsumsi individu dan juga konsumsi perusahaan, artinya belanja perusahaan dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba hitung-hitungan apakah bisa ekonomi kita di kuartal ketiga kontraksi atau bisa tumbuh surplus. Jadi kalau bisa dibilang kalau tidak terkontraksi atau bisa tumbuh, minimal kuartal ketiga itu PDB kita bisa bertambah 380 triliun dibandingkan kuartal kedua. Jadi kalau kuartal kedua PDB kita 3.688 triliun, kalau kuartal ketiga bertambah lagi 380 triliun dari kuartal kedua, maka angkanya di atas 3.964%. Atau kalau secara persentase, minimal nanti kuartal ketiga kita, PDB kita tumbuh 10% di atas kuartal kedua. Ini kan hitungan ekonominya. Nah, saya ambil kondisi nih. Ini data perbankan. Jadi penyaluran kredit perbankan dengan simpanan masyarakat. Jadi simpanan masyarakat ini tabungan, giro, dan juga deposito. Kita lihat ya tren pertumbuhan bulanannya. Dari Januari kita lihat dari kredit dulu. Kita lihat tuh kredit di kuartal kedua kuartal kedua April, Mei, Juni. Pertumbuhan kredit masih rata-rata, kalau kita rata-ratakan 3%-an kuartal kedua. Dengan pertumbuhan kredit 3%-an, ini bisa membuat kondisi GDP kita atau pengeluaran konsumsi rumah tangga sekitar 2.100 triliun. Coba kita lihat di kuartal ketiga, ternyata pertumbuhannya lebih kecil lagi. Jadi bisa dibilang sulit untuk mengharapkan konsumsi rumah tangga bisa tumbuh. Karena dari sisi pertumbuhan kredit itu, perbankan ternyata turun cukup drastis. Di kuartal ketiga ini, Juli, Agustus, September, pertumbuhan kredit kita di angka 1%-an. Yang kedua, dana simpanan masyarakat. Kita lihat nih, ternyata di kuartal ketiga, masyarakat semakin banyak lagi menaruh uangnya di bank. Artinya apa? Bahwa ketika semakin banyak masyarakat menyimpan uangnya di bank, maka konsumsinya juga akan berkurang. Apalagi kalau ditambah bahwa bisa dikatakan pertumbuhan pendapatan masyarakat kita mengalami penurunan di kuartal ketiga atau selama masa pandemi atau selama masa PSBB. Jadi dalam kondisi ini maka sulit untuk mengharapkan ada pertumbuhan bisa 10% untuk konsumsi rumah tangga. Ini yang membuat kemungkinan kita untuk tidak resesi sangat sulit. Ini juga yang dilihat oleh pemerintah ketika pemerintah juga sudah meng-announce bahwa kemungkinan kuartal ketiga masih akan terkontraksi. Baru kalau bicara di kuartal ketiga, PSBB masih karena Jawa itu kurang lebih menyumbang sekitar 60% terhadap pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Nah, memang ada hal yang positif di kuartal ketiga ini. Yang pertama, sampai di kuartal ketiga belanja
program ekonomi nasional atau PEN itu mencapai 300 triliun sampai di kuartal ketiga. Kita tahu bahwa dana PEN ini mulai dibelanjakan itu di akhir kuartal kedua. Jadi di kuartal ketiga dana dari program PEN udah turun 304 triliun, totalnya 600-an ya, artinya nanti sisanya akan turun di kuartal keempat. Kuartal ketiga ada surplus neraca dagang, jadi kalau ini yang poin 6 sama 7. Jadi selisih ekspor sama impor kita di kuartal ketiga itu sampai di 8 miliar. Jadi kemungkinan ada improve nanti dari sisi ekspor dikurang impor. Yang keempat, di kuartal ketiga ini ada realisasi investasi growth 1,6%. Artinya nanti untuk PMTB ini kemungkinan bisa dibilang bisa lebih besar dibandingkan kuartal kedua. Jadi yang mau disimpulkan, meskipun tadi kuartal kedua kita mengalami dipastikan resesi, tapi dipastikan juga bahwa besaran kontraksinya akan jauh lebih rendah ketimbang besaran kontraksi di kuartal kedua. Nah, kita tahu bahwa resesinya karena faktor COVID, ini sekedar cerita aja, kondisi yang ada, bahwa kita lihat Amerika imbas COVID-nya, ini data pertumbuhan ekonomi mereka dalam kurang lebih dari tahun 50. Jadi kurang lebih sudah hampir 70 tahun. Ternyata apa? Bahwa COVID ini imbasnya jauh lebih besar ketimbang krisis mereka yang di 2008. Ketika Amerika mengalami krisis, ekonomi mereka turun sampai minus 4%. Ketika COVID, itu ekonominya turun lebih dalam. Kita lihat Cina, kurang lebih dari tahun 90-an, data saya, ternyata COVID itu bisa dibilang krisis resesi terberat mereka juga. Cina mengalami minus. Eropa juga sama. Mulai dibentuknya Eropa bahwa COVID lah krisis terbesar mereka sampai saat ini. Ekonomi mereka bisa koreksi sampai 15%. Indonesia kita lihat, kita meyakini tadi bahwa di kuartal bottom kita itu paling rendah itu kondisi ekonomi kita di kuartal kedua. Kuartal ketiga sudah mulai berkurang untuk kontraksinya. Jadi bisa dikatakan bahwa 97 masih terbesar. Artinya bahwa di krisis COVID ini, kalau bagi negara lain adalah krisis yang terbesar dalam 40, 20, sampai 50 tahun historis negara tersebut, bagi kita, ini masih jauh lebih rendah ketimbang krisis 97. Ini kondisi-kondisi sampai di kuartal kedua ya. Kalau kita lihat, Thailand sudah masuk krisis dari kuartal 1 udah koreksi, kuartal 2 koreksi. Malaysia juga kemungkinan juga sudah pasti akan koreksi juga. Yang sudah koreksi itu kita lihat tuh Jerman, Eropa, Prancis, Eropa udah resesi, Jepang juga sudah resesi, bahkan Jepang kuartal keempatnya juga sudah mengalami kontraksi ekonominya. Kita lihat bahwa besaran kontraksinya Malaysia itu kuartal kedua turun 17%. Sementara kita turun 5%-an, Singapura turun 13%, India turun 23%. Jadi bisa dibilang kita better. Ya, walaupun ada yang lebih better lagi ya, Vietnam relatif cukup solid tuh kuartal 1 sampai di kuartal keduanya. Jadi kita ini melihat bahwa background bagaimana resesi yang diakibatkan oleh COVID yang kena ke kita, artinya nggak hanya di kita, bahkan negara-negara G20 hampir secara keseluruhan kena, bahkan di antara negara-negara G20 kita yang bisa dibilang daya tahan atau imbasnya tidak terlalu cukup besar dari kalau kita pakai angka besaran koreksi. Ini tadi case 97 yang lebih parah, saya lihat nih, kita lihat historis resesi di 97. Waktu itu 97 kita secara kuartalan GDP kita masih positif. Kuartal pertama 97 8%-an, kuartal kedua 6,8, kuartal ketiga 3,4, kuartal keempat mulai drop. Lanjut kuartal 1 kita mengalami kontraksi 98. Kuartal kedua kontraksinya lebih besar 13%. Ini sudah masuk resesi. Kuartal ketiga lebih besar lagi kontraksinya. Kuartal keempat lebih besar lagi kontraksinya sampai di 17,9%. Masuk di kuartal 1 1999 kontraksinya mulai berkurang. Bahkan di kuartal kedua 299
GDP kita bisa tumbuh kembali positif dan terus mengalami pertumbuhan positif. Penduduk miskin ketika case di 98 itu 49,5 juta, 24% dari total populasi. Nah, sekarang untuk 2020 krisis COVID kita, Bappenas punya proyeksi bahwa penduduk miskin kita sampai di akhir 2020 sekitar 28,7 juta atau 10,6% dari total populasi penduduk Indonesia. Jadi kalau kita lihat bahwa resesi terbesar tadi di kita di tahun 98 ternyata hanya berlangsung kurang lebih 1 tahun. Jadi mulai terjadi di awal 98, ending di kuartal kedua 1999, ekonomi kita bisa tumbuh positif. Case-nya di 97 itu treatmentnya bagaimana? Pemerintah handle dulu stabilitas keuangan, yaitu membenahi tadi perbankan kita, karena perbankan kita yang banyak dihantam. Setelah itu pemerintah melakukan menggenjot konsumsi masyarakat. Pemerintah spend banyak belanja untuk mendorong konsumsi masyarakat. Ketika konsumsi masyarakat bisa tumbuh, maka ada potensi produksi yang bisa tumbuh. Ketika produksi bisa tumbuh, maka tadi kegiatan investasi, penambahan lapangan kerja itu bisa berjalan. Jadi treatmentnya stabilitas keuangan, konsumsi masyarakat di-treat, baru peningkatan belanja pemerintah. Pemerintah mulai tuh melakukan proyek-proyek yang banyak menyerap tenaga kerja untuk tadi meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga tenaga kerja usia produksi punya penghasilan sehingga dia punya penghasilan, dia bisa konsumsi. Ini case 97 ya. Nah, sekarang bagaimana yang saat ini di 2020? Jadi hampir secara keseluruhan teori ekonomi itu selalu memastikan kalau udah bicara masalah resesi, krisis, sudah pasti yang akan dilakukan adalah memompa likuiditas di pasar dan meningkatkan konsumsi. Itu rumus utamanya. Jadi ketika sebuah negara mengalami krisis, mengalami resesi atau mengalami krisis, bahkan juga nanti ketika nanti masuk kepada depresi, jalan pertamanya atau langkah pasti yang akan dilakukan oleh negara tersebut adalah likuiditas dan juga konsumsi. Jadi hampir sama ketika COVID juga masuk secara global di beberapa negara, hampir semua metodenya sama, yaitu memompa likuiditas dan yang kedua mendorong konsumsi. Caranya bagaimana? Mereka melakukan stimulus. Jadi kalau kita lihat dari 190 negara, total stimulus dari 190 negara itu mencapai sekitar 8 triliun US dollar. Kalau Indonesia kan kurang lebih 690 triliun yang dianggarkan untuk stimulus COVID. Jadi yang dilakukan tadi likuiditas dan konsumsinya, seperti misalnya untuk jaring pengaman sosial, untuk dana bansos. Pemerintah memangkas suku bunga, menurunkan suku bunga. Tujuannya tadi apa? Supaya memompa likuiditas, supaya tadi uang keluar dari bank, sehingga likuiditas bisa meningkat. Yang ketiga, kebijakan untuk melakukan pembelian surat utang. Bahkan di Indonesia juga BI sekarang masuk untuk melakukan pembelian surat utang juga di pasar sekunder. Ini peristiwa yang cukup bisa dibilang bersejarah ketika Bank Indonesia bisa langsung melakukan pembelian surat utang. Tujuannya tadi apa? Untuk memompa likuiditas di pasar. Jadi kalau kita lihat kondisi sekarang itu, jadi ketika kita dalam fase pra-COVID dan pasca-COVID, karena kalau kita lihat kondisi resesi kita memang disebabkan oleh pandemi. Jadi kalau bicara pandemi, sudah pasti kita tahu ujungnya, yaitu ketika vaksin ditemukan. Jadi bisa dibilang usaha yang dilakukan oleh seluruh negara itu adalah bagaimana bisa bertahan melewati masa pandemi ini. Ini adalah cara yang dilakukan hampir di semua negara. Bahkan unit ekonomi terkecil juga perusahaan-perusahaan yang dilakukan adalah bertahan. Artinya ketika nanti pandemi ini selesai dengan adanya vaksin, maka sudah pasti ekonomi atau masyarakat atau konsumsi akan berjalan normal kembali. Dan di situ ekonomi bisa berjalan kembali. Jadi
Ini penanganan resesi di Indonesia dan juga hampir dilakukan secara masif juga di seluruh negara yang terkena pandemi COVID. Nah, sekarang kita bicara masalah bonus demografi. Jadi sederhananya tadi kalau bonus demografi itu artinya suplai tenaga kerja atau usia produktif itu lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Jadi dengan asumsi bahwa penduduk produktif itu menghasilkan, maka bisa dibilang kenapa dikatakan bonus? Karena jumlah penduduk yang menghasilkan, yaitu penduduk usia produktif itu semakin besar. Jadi ketika penduduk usia produktif yang menghasilkan tadi itu menggemuk, membesar, maka ekonominya juga akan membesar. Ini yang dimaksud tadi dengan bonus demografi. Kalau penduduk usia produktifnya porsinya kecil, penduduk itu diisi oleh usia non produktif, maka bisa dikatakan bahwa ekonominya juga kecil karena usia yang tidak produktif cenderung tidak memiliki penghasilan. Sekarang kebalikan dari kondisi bonus demografi itu dialami oleh Jepang. Nah, sekarang Indonesia itu perkiraannya BPS itu dimulai nanti di periode 2020 sampai 2024, puncaknya nanti di 2039. Jadi nanti masuk 2040 akan kembali turun pelan-pelan. Jadi yang usia produktif nanti yang di 2040 akan mulai masuk ke dalam usia tidak produktif. Jadi periode emasnya itu, peaknya itu adalah bisa dibilang di 2024 sampai di 2039. Itu masa puncak di mana Indonesia penduduk usia produktifnya jauh lebih besar ketimbang penduduk usia tidak produktif, sehingga bisa dikatakan bahwa kemampuan ekonomi usia produktif ini akan mampu mensupport penduduk usia tidak produktif. Dalam kondisi ini ekonominya surplus. Jadi ini bicara masalah bonus demografi. Nah, jadi kalau bicara masalah bonus demografi itu bicara masalah faktor usia produktif atau tenaga kerja. Jadi kalau saya lihat dalam 5 tahun terakhir untuk Indonesia ada isu besar terkait dengan tenaga kerja. Ini bicara masalah sumber daya manusia Indonesia. Bicara tadi adalah usia produktif atau tenaga kerja. Jadi 3 isu besar itu, yang pertama yang mulai dibicarakan di 2015 sampai 2017 itu adalah pasar bebas ASEAN. Kalau di sini kita tahu bahwa kesimpulannya bahwa ketika berlakunya pasar bebas ASEAN, artinya peluang pekerja itu antara satu negara di ASEAN itu punya peluang yang sama. Artinya bahwa tidak ada lagi privilege pekerja Indonesia di Indonesia. Artinya bahwa kita sebagai tenaga kerja Indonesia dengan misalnya tenaga kerja Singapura itu punya kondisi yang sama, ekuivalen ketika mencari kerja di Indonesia. Otomatis ini bicara masalah persaingan, walaupun dari sisi positifnya hal yang sama. Ketika kita nanti bekerja di luar, kita punya privilege yang sama dengan warga domestik dalam hal bekerja. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan dari kondisi kita, karena faktor SDM kita masih bisa dibilang lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN, maka kebanyakan mudaratnya, jadi kebanyakan negatifnya, sehingga bisa dibilang peluang atau persaingan bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Indonesia itu akan semakin berat dari sisi persaingan karena faktor pasar bebas ASEAN atau masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua itu bicara masalah industri 4.0 ya, yang mulai dibicarakan 2018 sampai 2019. Di isu ini kita tahu adanya transformasi industrialisasi. Bagaimana faktor teknologi begitu kuat dan akan signifikan masuk kepada proses produksi. Dalam kondisi ini maka akan terjadi perubahan pasar kerja. Artinya bahwa bisa dikatakan bahwa tenaga kerja dalam kondisi industri 4.0 ini berbasis teknologi. Jadi kita ambil contoh perubahan-perubahannya. Yang terbesar sekarang misalnya transportasi daring atau misalnya Gojek atau Grab.
Kita tahu bahwa drivernya itu statusnya bukan sebagai pegawainya Gojek atau pegawainya Grab. Status mereka adalah mitra. Sehingga status hubungannya ada lagi muncul yang baru. Kalau selama ini kan yang kita tahu bahwa statusnya ya pegawai atau misalnya pegawai kontrak atau pegawai outsourcing. Tapi di case sekarang ini ketika masuk yang tadi proses digitalisasi dalam sebuah model bisnis muncul yang namanya status mitra. Artinya ini terjadi perubahan status hubungan kerja. Bahkan kalau kita lihat isu industri 4.0 ini bicara masalah teknologi, nggak bisa dipungkiri. Kita ambil contoh untuk di jurusan kita ya, bisa dibilang kebutuhan untuk akuntan itu sudah pasti pertumbuhan kebutuhannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena tadi sudah banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mempermudah proses dalam accounting sehingga mengurangi tadi permintaan SDM atau akuntan dalam proses pencatatan atau pelaporan akuntansi sebuah atau pembukuan sebuah perusahaan. Itu nggak bisa kita pungkiri juga. Dan yang terakhir yang isu terbaru bicara masalah COVID. Jadi COVID ini memang menyisakan kembali tantangan bagi para tenaga kerja kita karena terjadi penurunan ekonomi global. Tidak hanya kita, hampir semua ekonomi negara-negara turun. Ketika ekonomi global turun sudah pasti produksi turun, investasi turun, maka pembukaan lapangan kerja turun. Di satu sisi yang lain ternyata terjadi peningkatan PHK sehingga membuat usia produktif yang tidak bekerja semakin banyak. Jadi kebayang bahwa ambil contoh tahun ini relatif cukup berat. Jadi saya ambil contoh untuk kondisinya ya. Nanti untuk kondisinya, ini kondisi landscape tenaga kerja kita lagi. Jadi ternyata produktivitas tenaga kerja di Indonesia itu jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN. Kita lihat ya. Jadi produktivitas kita jauh lebih rendah. Jadi produktivitas ini kenapa kita bisa jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya? Karena faktor tadi bahwa kita dikenal sebagai negara yang paling tinggi pertumbuhan kenaikan pendapatannya. Jadi bisa dibilang kenaikan pendapatan atau gaji atau upah minimum kita naiknya cukup signifikan tiap tahun dalam 5 tahun terakhir. Bisa mencapai sekitar 7-8% tiap tahun. Sementara pertumbuhan PDB kita tidak sebesar itu. Itu yang membuat bahwa cost naik, tapi outputnya tidak naik sebesar kenaikan cost, sehingga produktivitasnya mengalami penurunan. Bicara masalah Global Talent Competitiveness Index ini bicara masalah kualitas ya. Indonesia juga bisa dibilang urutannya cukup jauh di bawah Filipina, Malaysia, dan juga Singapura. Nah ini tadi untuk bicara masalah angka pengangguran 2020. Sebelum COVID, BPS data BPS itu mencatatkan angka pengangguran 6,9 juta. Di 2020 karena faktor COVID, ekspektasi BPS dan Bappenas itu akan ada angka PHK sampai 3,5 juta. Dan di tahun ini kita kedatangan lagi angkatan kerja baru, yaitu yang tadi dari sisi usia atau yang tadi yang baru selesai tamat dari SMA, tamat dari kuliah, itu kurang lebih sekitar 2,8 juta. Jadi total pengangguran di tahun 2020 kemungkinan 13 juta. Tahun depan akan bertambah lagi 2,8 juta. 2 tahun lagi akan bertambah lagi 2,8 juta. Artinya apa? Bahwa jumlah pencari kerja akan semakin besar, sementara dari sisi supply-nya, yaitu pembukaan lapangan kerja, sudah dipastikan mengalami penurunan. Jadi kondisi ini yang relatif cukup berat. Ini tadi kondisi kenapa produktivitas kita rendah. Ternyata tadi yang saya katakan bahwa produktivitas pekerja di Indonesia itu tumbuh 3,4% per tahun. Sementara negara-negara ASEAN lainnya tumbuh 3,6% per tahun.
upah kita itu tumbuh 8% per tahun. Sementara rata-rata peers itu tumbuh 4,5%. Ini yang membuat tadi produktivitas kita jauh di bawah negara-negara ASEAN. Jadi imbasnya apa? Salah satu imbas yang cukup memukul kita saat kejadian perang dagang Amerika Cina di 2018 dan 2019 itu kan banyak relokasi itu, banyak perusahaan-perusahaan merelokasi pabriknya dari Cina, hampir 45 produsen. Ketika mereka merelokasi, ternyata tidak satupun yang pindah ke Indonesia. Kebanyakan semua mayoritas lari ke Vietnam. Jadi kita bisa melihat bahwa ini pukulan besar. Mungkin kalau melihat kondisi tadi landscape tenaga kerja, itu yang membuat kenapa pemerintah sekarang getol bicara masalah yang isu terbaru untuk penyelesaian Omnibus Law ya. Karena pemerintah tahu bahwa PR untuk tenaga kerja tahun ini akan tinggi sekali. Di tengah perlambatan ekonomi seperti ini, maka sulit untuk mengharapkan dari private sector atau swasta untuk membuka lapangan kerja. Makanya mau nggak mau mereka harus berinovasi, melakukan terobosan. Salah satunya adalah proses Omnibus Law. Ketika mereka berharap dengan undang-undang ini, investasi akan semakin kencang nanti di 2021 sehingga pembukaan lapangan kerja semakin besar dan ini mengurangi angka pengangguran kita. Ini yang dilihat pemerintah. Kita juga tahu bahwa di periode kedua Pak Jokowi kan memang concernnya adalah SDM. Karena Pak Jokowi juga melihat itu. Salah satu kenapa fokusnya adalah SDM, mental, reformasi mental, itu karena fokus bicara masalah menyambut bonus demografi. Karena kualitas SDM kita memang jauh lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya, sehingga ini sangat disayangkan, ini tidak akan siap untuk masuk kepada bonus demografi. Karena kalau nanti ternyata bonus demografi datang, kalau kita tidak siap, artinya apa? Bahwa ini bisa berbalik. Kebayang kalau usia produktif kita tidak bekerja, maka salah satu hal yang cukup bisa kita pastikan, angka kriminalitas akan meningkat. Ketika tadi usia produktif kita kebanyakan menganggur, kerentanan ekonomi dari sisi sosial itu akan cukup kuat dan ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi kita. Oke, kesimpulannya apa? Jadi resesi dari COVID-19 ini sifatnya temporary. Kita belajar dari 97 itu case-nya kurang lebih hanya setahun. 97 itu faktor terbesarnya adalah stabilitas keuangan, sehingga pembenahan stabilitas keuangan relatif cukup panjang untuk melakukannya. Kalau ini kan sederhana, bagaimana COVID-nya selesai, maka PSBB-nya selesai, masyarakat bisa beraktivitas, konsumsinya bisa normal, permintaan akan datang, sehingga produksi dari manufaktur akan bisa menangkap permintaan yang meningkat, mereka berinvestasi, membuka lapangan kerja, dan ekonomi masuk kepada equilibrium yang baru. Jadi saya ambil lagi keyakinan nih, proyeksi dari 3 lembaga besar. Kita lihat dari IMF, OECD, dan juga The World Bank. Coba teman-teman lihat proyeksi ekonomi 2020 dengan 2021. IMF itu 2020 ekonomi global turun 4,9%, koreksi. Tapi di 2021 proyeksinya tumbuh 5,4%. Cepat ya recovery-nya. Hal yang sama juga diproyeksikan oleh OECD dan juga The World Bank. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau melihat gambaran 3 lembaga besar ini, maka 2021 akan ada recovery yang cepat. Make sense, cukup make sense, karena di krisis atau resesi kita saat ini, sistem keuangan kita tidak bermasalah. Stabilitas perbankan kita nggak ada permasalah, hanya lebih kepada faktor pandemi saja. Artinya ketika ini bisa hilang nanti dengan adanya vaksin, maka ekonomi akan kembali berjalan normal. Jadi COVID ini, bisa dibilang resesi dari COVID ini akan sifatnya temporary. Jadi saya berharap kita menyepakati kalau memandang terminologi sebuah resesi ini adalah sebuah tahapan untuk membuat ekonomi kembali memulai pertumbuhan yang tinggi.
Artinya bahwa ketika memang sebuah dalam siklus ekonomi, ketika ekonomi pada masa puncak, maka dia akan masuk kepada stagflasi, melambat atau bahkan turun. Bagaimana ekonomi bisa naik kembali dalam pertumbuhan yang bagus, maka dia harus melewati yang namanya fase resesi. Jadi kalau bagi unit ekonomi mikro, bagi perusahaan juga resesi ini adalah proses perubahan, melakukan perbaikan besar. Karena memang banyak bahwa ketika perusahaan sudah masuk kepada fase booming, ketika mengalami slowdown atau fase resesi, disitulah mereka akan melakukan perbaikan besar untuk siap masuk kepada pertumbuhan yang lebih tinggi lagi. Jadi perlu pembukaan lapangan kerja yang masif. Jadi kalau kita lihat angka tenaga tadi pengangguran kita 13 juta, artinya pemerintah harus masif membuka lapangan kerja sehingga angka pengangguran kita itu akan terus turun. Jadi kalau melihat angka pengangguran di 2020 ekspektasinya 13 juta, penambahan angkatan kerja setiap tahun kurang lebih 2,5 sampai 2,8 juta, minimal pembukaan lapangan kerja itu 2,5 sampai 2,8 juta. Supaya tidak terjadi kenaikan angka pengangguran. Kalau pemerintah mau menurunkan angka pengangguran, maka pemerintah harus membuka tiap tahun itu di atas 2,8 juta lapangan kerja. Ini tugas pemerintah atau arah pemerintah. Nanti teman-teman bisa melihat apakah pemerintah punya niatan ke sana. Jadi kalau bicara masalah pembukaan lapangan kerja, yang dibutuhkan adalah peningkatan investasi. Tidak hanya pemerintah harus melibatkan swasta karena dari sisi anggaran pemerintah sangat terbatas. Jadi perlu swasta tidak hanya domestik tapi asing. Dan poin yang kedua selain peningkatan investasi tadi adalah ya entrepreneur. Artinya dengan jalan entrepreneur itu seseorang tidak mengandalkan kepada pembukaan lapangan kerja, tapi dia yang membuka lapangan kerja, sehingga kemungkinan besar juga dari pembukaan lapangan kerja tersebut, ketika dia membuka, itu bisa menyerap juga tenaga kerja. Yang terakhir adalah percepatan program peningkatan kualitas SDM. Jadi tantangan semakin berat. Kompetitor bagi angkatan kerja sekarang itu akan cukup banyak. Dari domestik aja kita lihat tadi angkanya dari 6 juta naik ke 13 juta. Persaing semakin besar, belum lagi yang baru. Yang ketiga, belum lagi dari yang luar, ekspatriat, yang kemungkinan juga akan melihat Indonesia sebagai negara yang ekonominya tumbuh cukup bagus, sehingga memberi mereka ketertarikan untuk bekerja di kita. Jadi bagi teman-teman yang saat ini punya status sebagai mahasiswa yang artinya 2-3 tahun lagi, 3-2 tahun lagi akan menjadi tenaga kerja, mungkin sudah bisa mempersiapkan diri. Karena kalau melihat skenario ini, saya sangat yakin 1-2 tahun ke depan itu ekonomi kita akan tumbuh lebih cepat. Artinya bahwa dalam konteks itu kebutuhan tenaga kerja juga akan semakin meningkat. Dan 2-3 tahun ke depan itu persaingan semakin kuat. Itu yang saya harapkan bahwa adik-adik semua bisa mempersiapkan dari sekarang bagaimana tadi cara kita untuk bisa bersaing atau masuk sebagai pekerja tier 1 ya, yang artinya bahwa pekerja-pekerja yang memang dicari oleh industri-industri atau oleh pelaku ekonomi lainnya. Itu aja sih untuk bahan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Alfred. Sebelumnya teman-teman, aku minta maaf aku nggak bisa buka kamera karena tadi udah mulai hujan sama udah mulai berpetir kayak gitu. Jadi aku takut nanti kalau misalnya tiba-tiba hilang dari sini, dari room, tolong dibantu cover sama divisi diskusi ya teman-teman. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, diingatkan lagi untuk mengisi absen untuk teman-teman. Nanti juga di akhir acara kita juga ada untuk angket kayak gitu kan, untuk kuesioner kayak gitu. Dan juga nanti ada sebagai bentuk teman-teman udah hadir di diskusi ini, ada e-sertifikat yang diberikan oleh kampus concern. Oke, kita mulai masuk ke sesi diskusi. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh menyampaikan dari kolom chat atau mungkin secara langsung dengan mengangkat tangan kayak gitu. Oke,
Oke Bang, ini ada pertanyaan dari Elfri Opung Sungguh. Elfri berasal dari manajemen 2018, mau bertanya, seperti yang kita tahu di Indonesia persentase terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita itu kan konsumsi rumah tangga. Nah, kalau begitu bagaimana cara untuk kita saat ini sebagai mahasiswa membantu pertumbuhan ekonomi? Padahal kita saat ini pun sangat kurang dalam konsumsi, dalam artian yang bisa ngekos sekarang jadi di rumah orang tua sehingga konsumsi rumah tangga keluarga secara nominal berkurang. Itu Bang, boleh langsung dijawab sembari Abang itu menjawab, boleh langsung teman-teman juga tulis pertanyaan di kolom chat ya teman-teman. Oke, Alfri dari manajemen ya. Ini junior saya berarti salam kenal Alfri. Jadi memang kuncinya memang konsumsi ya. Jadi kalau bicara masalah bagaimana peran kita atau misalnya peran teman-teman atau adik-adik semua, ya artinya bahwa peran ini memang nggak bisa diarahkan kepada masyarakat yang punya kategori punya pendapatan. Kalau bisa dikatakan bahwa mahasiswa memang dikategorikan sebagai usia produktif yang tidak memiliki pendapatan. Walaupun tadi banyak juga mahasiswa yang memang punya pendapatan. Jadi dalam konteks itu sulit mengharapkan tadi peran mahasiswa dalam hal kontribusi terhadap pertumbuhan dalam hal ini untuk meningkatkan konsumsi. Tapi tadi bagi yang sudah memiliki pendapatan, tentu tadi bahwa uh, dengan tetap melakukan konsumsi itu saja menunjukkan bahwa ada penambahan konsumsi yang sedang terjadi. Jadi kembali lagi kalau bagi mahasiswa sekarang yang memang bisa dibilang agak berat kondisi sekarang ya jangan terlalu terbebani untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Perlu sebenarnya yang menjadi catatan adalah ini sekedar sharing aja bahwa sekarang bisa dibilang kenapa masyarakat Indonesia cukup rentan terhadap yang namanya resesi. Jadi secara survei hampir 60%, 70% masyarakat Indonesia itu keuangannya tidak siap ketika menghadapi resesi. Jadi kenapa bisa seperti ini ya karena tadi bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia itu tidak banyak yang punya perencanaan keuangan. Ambil contoh, tidak banyak masyarakat Indonesia yang sudah punya berpenghasilan itu punya yang namanya dana siaga. Jadi dalam sebuah perencanaan keuangan itu sebenarnya ada yang namanya dana siaga. Hampir sama ketika sebuah perusahaan mereka juga punya standar berapa banyak cash yang harus mereka pegang. Hampir sama juga dengan ekonomi perorangan. Jadi mungkin dari sekarang kalian harus mempersiapkan. Artinya kalau masyarakat Indonesia siap dengan standby dana siaga tadi, artinya ketika terjadi krisis, konsumsi dia tidak akan berkurang. Karena dia akan menggunakan tadi dana siaga mereka. Dan itu aturan dalam perencanaan keuangan biasanya dana siaga secara teoritis itu 3 sampai 6 bulan gaji yang mereka standby ada di rekening mereka. Sehingga kalau terjadi gangguan seperti misalnya hilang pekerjaan atau misalnya contoh sekarang resesi, mereka tidak mengurangi konsumsi. Konsumsi mereka tetap berjalan. Nah, kebanyakan di Indonesia tadi ketika mereka nggak punya dana siaga tadi di rekening mereka ketika terjadi gangguan pendapatan, mereka bingung. Pilihannya adalah menurunkan konsumsi. Makanya tadi bagi adik-adikku semua, kalian harus pikirkan itu. Ya, artinya bahwa meskipun kalian misalnya pendapatannya masih bersifat sekunder, artinya dari apa? Misalnya dari orang tua atau syukur-syukur kalau sudah bisa punya penghasilan sendiri, kalian harus buat prepare seperti itu. Jadi memang ketahanan ekonomi kita secara keseluruhan itu memang sangat tergantung dari ketahanan ekonomi individu. Jadi kalau kalian mau berpikir untuk membangun ekonomi Indonesia yang kuat, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana unit-unit ekonomi terkecil itu punya ketahanan ekonomi yang kuat. Jadi kalau misalnya kalian punya dana standby itu ketika krisis, kalian kan tetap konsumsi. Ketika tetap konsumsi, artinya itu bisa mempertahankan konsumsi. Itu yang bisa kontribusi signifikan. Mungkin itu kali jawabannya untuk Elfri. Oke, itu dari Bang Alfred. Kira-kira dari Elvi bagaimana Elvi? Elvi, oke. Rasa dia terima Bang.
Oke, katanya ada pertanyaan lanjutan, mungkin nanti dilanjut. Oke, pertanyaan dari Devani. Devani akuntansi 2018 bertanya, dari keempat negara, Amerika Serikat, China, Uni Eropa, Indonesia. Indonesia adalah negara yang mengalami resesi rendah dibanding krisis moneter yang pernah melanda negara-negara tersebut. Apakah sebagai warga negara kita seharusnya berbangga atau senang akan hal ini? Kayak gitu, Bang. Itu mungkin pertanyaannya, Bang. Langsung Cukup ya. menarik ya. Iya, Bang. Halo, Devani ya, akuntansi 2018. Kalau akuntansi 2018 ini junior istri saya akuntansi 2000. Oke, kalau dibilang berbangga, yes dalam artian bahwa impact-nya kita nggak terlalu besar. Kebayang ya kalau misalnya kita ambil contoh ekonomi kita turun seperti Malaysia di kuartal kedua 17%. Sedangkan 5% ini aja resisten dari sisi politik aja udah mulai diserang. Kebayang kalau misalnya sampai koreksi 17% seperti yang dialami Malaysia atau 13% yang dialami oleh Singapura atau misalnya seperti Prancis yang 18%, mungkin stabilitasnya mungkin akan terganggu. Kalau dibilang berbangga, yes. Namun yang kedua tadi bahwa kalau kita lihat Vietnam ternyata sampai di kuartal kedua itu ternyata masih bisa growth. Jadi sebenarnya apa? Kita ini banyak faktor penolong yang cukup kuat yang selama ini tidak bisa dimaksimalkan oleh kita sendiri. Kalau kita compare dengan Vietnam, dari sisi sumber daya alam kita jauh lebih besar. Dari sisi letak strategis kita, geografis kita jauh lebih strategis. Permasalahan terbesar kita adalah permasalahan internal, seperti permasalahan administrasi, permasalahan good government, yang hal-hal yang seperti itu yang banyak membebani kita. Jadi kalau dibilang berbangga, ya kita berbangga, kita senang. Ternyata kita minus 5% di kuartal kedua, dan itu ternyata adalah kuartal terendah atau posisi bottom ekonomi kita. Karena di kuartal ketiga kita koreksinya lebih rendah. Tapi ya tadi, poinnya tadi bahwa kadang-kadang kalau yang bagi saya sendiri greget ngelihat Indonesia, karena pertumbuhan kita ini bisa dibilang 5 tahun terakhir ini nggak maksimal, hanya di 5%-an. Jadi sisi itu artinya bahwa berbangga yes, tapi harus tetap kritis. Makanya teman-teman semua juga harus kritis. Artinya ketika pemerintah nanti bisa recovery cepat di kuartal 1, artinya angka positif di kuartal 1 atau kuartal keempat nanti pertumbuhan positif, itu jangan euforia dulu. Artinya bahwa kita harus tahu positif tumbuh 1%, jangan-jangan sebenarnya kita bisa tumbuh 3% atau 4%. Kan seperti itu. Jadi sisi itunya yang memang kita harus fokuskan atau concernnya. Berbangga ya boleh, bersyukur ya boleh. Ini kita bersyukur juga. Kita ngelihat dalam 5-10 tahun terakhir ada perubahan struktural yang cukup bagus di Indonesia. Ambil contoh teknisnya dari sisi anggaran subsidi, itu kan turun signifikan. Kita melihat bagaimana konsumsi subsidi energi kita turun cukup signifikan, dan itu bisa banyak lari kepada anggaran ke infrastruktur. Itu salah satu perubahan struktural ekonomi yang cukup signifikan, dan memang prosesnya cukup berat karena permasalahan struktural ekonomi di Indonesia itu cukup banyak, dan ini mungkin yang mempengaruhi kenapa sekualitas negara kita tidak bisa tumbuh cukup tinggi, dan mungkin ini nanti jadi tantangan ke depannya. Mungkin itu sih untuk Devani. Oke. Itu ya, jadi kita patut berbangga kayak gitu kan. Terus mungkin dari Devani katanya nggak ada lagi pertanyaan, Bang. Sebelum kita masuk ke pertanyaan Elfri kayak gitu kan, mungkin nanti itu dibahas sedikit sebelum akhir kayak gitu. Dari teman-teman lain yang mungkin secara langsung mau memberikan pertanyaan, kira-kira ada teman-teman? Ayo, adakah? Tidak ada? Ayo. Oke. Tidak Anak-anak ada katanya. ekonomi. Iya. Nggak ada, Bang. Sebelum
ke pertanyaan Levi, aku juga sebenarnya punya pertanyaan dua Bang, tapi yang mau ku sampaikan satu dulu. Eh, Pertanyaan pertama itu, aku sebenarnya belum mendapati bagaimana ketahanan Indonesia kayak gitu kan. Di tengah-tengah sebenarnya negara lain sudah mengalami resesi yang cukup dalam kayak gitu kan, tapi Indonesia mampu bertahan kayak gitu. Apakah ini juga tidak terlepas dari peran UKM kayak gitu kan? Apakah juga kan akhir-akhir ini kan sebenarnya program pemerintah juga stimulus ekonominya melalui UKM juga kan Bang kan? Jadi apakah ini juga berpengaruh terhadap cukup rendahnya juga resesi yang kita alami kayak gitu dibanding negara-negara lain, dan juga apakah maksudnya aku belum mendapati secara mendalam bahwa kenapa kita optimis bahwa resesi yang kita alami itu tidak separah negara lain atau eh, sedalam negara lain kayak gitu Bang. Mungkin itu pertanyaan dariku Bang sebelum kita masuk ke pertanyaan Elfrid. Oke, yang saya mau share itu pertama tadi, kenapa sih kita imbasnya atau impact-nya nggak terlalu dalam ketimbang negara-negara lain ya. Yang pertama tadi bahwa dari sisi stabilitas keuangan kita relatif cukup solid. Saya ambil contoh bahwa posisi rasio hutang kita terhadap GDP itu waktu sebelum krisis itu masih di kisaran 32-33%. Overall negara-negara lain itu di atas 50%. Bahkan negara-negara Eropa itu mendekati 80-100%. Jadi dalam kondisi itu stabilitas keuangan kita relatif cukup sangat solid. Kondisi perbankan kita relatif juga dalam kondisi yang cukup baik sebelum COVID. Nah, yang ketiga dari sisi konsumsi. Dari sisi konsumsi tadi, yang kalau kita lihat item di GDP ya, untuk konsumsi masyarakat terdiri dari konsumsi perorangan dan juga konsumsi perusahaan, kita itu tumbuhnya cukup kuat. Jadi angka 5%-an. Jadi sebenarnya angka 5%-an itu cukup tinggi untuk sebuah negara. Kita ambil contoh Cina. Cina juga impact-nya nggak cukup besar ya. Karena Cina itu tumbuhnya juga tumbuh tinggi angkanya. Jadi sebelum COVID itu mereka tumbuh di atas 6%-an. Jadi kita di angka 5%-an. Vietnam kenapa juga bahkan lebih bagus lagi. Mereka tumbuhnya juga cukup bagus dalam 5 tahun terakhir. Bisa sampai 7-8%-an. Jadi kondisi itu yang membuat salah satu yang membuat kenapa imbasnya ke kita nggak terlalu cukup besar ya untuk dari sisi koreksinya. Nah, yang kedua dari sisi ketahanan atau proses recovery kita apakah bisa lebih cepat? Ya tentu kita akan bisa lebih cepat. Case waktu di krisis Amerika di 2008. Jadi ketika Amerika itu epicentrum krisisnya di Amerika dan sebagian ke Eropa karena surat utang yang bermasalah itu juga banyak dibeli oleh Eropa. Yang terimbas cukup dalam itu adalah Amerika dan Eropa. Jadi ketika krisis 2008 imbas ke kita juga cukup kecil. Kita hanya turun dari tumbuh 5-6% hanya terkorek tumbuh penurunannya kita pertumbuhan kita terkikis hanya 1%. Jadi pertumbuhan kita saat itu jadi 4%, dari 5-6% tumbuh hanya 4%. Tapi yang kalau kita lihat di situ ternyata dari periode 2008 sampai 2000 saat ini kontribusi ekonomi Indonesia itu secara proporsionalnya membesar. Jadi kalau kemarin kita porsinya terhadap ekonomi Amerika kurang lebih sekitar 1,3%-an, sekarang porsi ekonomi Indonesia dibandingkan Amerika itu naik bisa sampai 1,5-1,8%. Artinya pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih cepat. Jadi dalam pola itu yang membuat kenapa bahwa beberapa lembaga luar juga meyakini bahwa recovery kita akan sangat cepat karena kita punya modal yang kuat. Makanya tadi bahwa kenapa saya sangat yakin terhadap Indonesia bisa lewatin krisis, karena krisis kuncinya adalah stimulus. Kalau bicara masalah anggaran stimulus itu Indonesia yang paling siap. Dari kondisi 32% debt equity ratio to GDP kita naik aja sampai 50%, itu kita bisa keluarkan anggaran 1.600 sampai 2.000 triliun.
Jadi kebayang kalau misalnya Indonesia mau sampai 50% aja debt to GDP, dan itu rata-rata debt to GDP secara keseluruhan negara, kita punya dana likuiditas yang cukup besar. Tapi kita tahu, pemerintah sendiri kita tahu di dalam resistensinya bagaimana ya, ketika rasio utang kita ada di 32 naik ke 35 aja, itu aja sudah resistensi dari sisi politiknya juga cukup kuat. Jadi kenapa kita punya modal yang cukup kuat untuk recovery? Karena modal itu. Karena tadi bahwa negara juga kalau mau investasi akan melihat bahwa ketika ini negara A rasio utangnya 50%, ini negara B rasio utangnya 100%. Tentu dari sisi resiko yang rasio utangnya 50% akan lebih rendah resikonya. Sehingga ruang untuk tercapture oleh para investor global itu akan cukup kuat. Itu juga yang menjadi pertimbangan kenapa kita dikatakan recovery kita akan lebih cepat ketimbang negara-negara lain. Yang kedua memang tadi kita negara yang memang sedang dalam proses reformasi struktural ekonomi, dan ini sudah terbukti. Kita ambil contoh angka persaingan usaha kita kan naik cepat dalam 3-4 tahun terakhir. Infrastruktur kita juga naik cepat dalam 3-4 tahun terakhir. Jadi bisa dibilang sekarang bahwa kita itu memang betul-betul digadang-gadang menjadi sebuah tempat yang cukup bagus untuk investasi. Karena tadi begitu 5 tahun 2014-2015 pemerintah sudah habis anggaran ribuan triliun untuk infrastruktur, nilai ekonomisnya kan akan terasa di 5 tahun ini. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi, tidak hanya domestik tapi juga asing. Nah, ini yang membuat tadi untuk menjawab kenapa kita impact-nya nggak terlalu besar. Yang kedua, kenapa potensi recovery kita bisa lebih cepat. Oke, ya Bang, dapat. Terima kasih Bang. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan Elfri, dari teman-teman lain kira-kira ada lagi? Karena kan Elfri tadi udah bertanya. Nanti kalau misalnya memang nggak ada, baru kita bahas. Kira-kira dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Izin bertanya, Mod. Oke, dari siapa aja? Siapa nih? Dwi. Oke, Dwi. Silakan Dwi. Ya, makasih, Mod. Bang Alfred, aku Dwi dari akuntansi 18 ingin bertanya terkait konteks sedang berlangsungnya penurunan ekonomi itu kan ditandai dengan penurunan produksi sama investasi. Jadi yang mau aku tanyakan itu bentuk investasi seperti apa yang berhubungan dengan penurunan ekonomi itu, lalu bagaimana atau kenapa investasi itu bisa mempengaruhi keadaan ekonomi, baik itu peningkatan ataupun penurunannya. Terima kasih. Oke, thank you Dwi untuk pertanyaannya. Saya mau langsung mengambil contoh teknisnya ya. Tadi kita melihat bahwa rumus formula GDP kita itu adalah CIGS, Consumption, Investment, Government, sama Ekspor Impor. Ini bicara masalah investment. Jadi investment itu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Investment itu dalam bahasa anggaran kita namanya pembentukan modal tetap bruto, PMTB. Contohnya pembentukan modal tetap bruto ini adalah, ambil contoh misalnya ada perusahaan bangun pabrik, dia bangun aset tetap, itu masuk ke dalam investasi. Ada perusahaan asing buka pabrik di Indonesia, ambil contoh Hyundai, mereka mau buka pabrik. Jadi ketika mereka buka pabrik, berapa nilai pembangunan pabrik itu berkontribusi terhadap penambahan nilai investasi di GDP kita. Nah, jadi ketika itu untuk menggambarkan peran atau kontribusi investasi dalam GDP kita. Nah, penurunan investasi yang terjadi nih, yang di penurunan ekonomi kita, sambil contoh teknis, kurang lebih proyek pemerintah, artinya kalau proyek pemerintah, proyek infrastruktur pemerintah kan ketika pemerintah membelanjakan untuk misalnya bangun jembatan, bangun tol, itu nilainya masuk kepada investasi ke PMTB tadi. Jadi kalau itu meningkat, maka PMTB-nya meningkat, maka itu berkontribusi terhadap penambahan GDP. Nah, ambil contoh tahun 2020 ini kurang lebih ada 80-90 triliun itu proyek dari pemerintah yang untuk BUMN karya itu hilang atau postpone. Jadi sebagian postpone, sebagian lagi tidak dikerjakan.
itu yang membuat tadi bahwa seharusnya tahun ini kurang lebih ada 120-150 triliun pemerintah membelanjakan di infrastruktur, tapi 80-90-nya nggak jadi, sehingga berkurang jadi investasinya, sehingga bisa dikatakan investasinya turun. Nah, ini yang membuat kenapa tadi bahwa investasi itu mengurangi GDP-nya. Jadi kalau investasinya turun, maka GDP-nya turun. Apalagi kalau kita lihat bahwa di tahun 2019, let's say pemerintah belanja infrastrukturnya 300 triliun. Kalau tahun ini belanja infrastruktur pemerintahnya 250 triliun, maka kan kalau kita lihat year on year, jadi 250 sekarang, tahun sebelumnya 300, maka turun. Jadi secara persentase negatif yang dihasilkan, dan itu yang membuat angka negatif pada pertumbuhan ekonomi kita. Contohnya ya, jadi bisa dibilang kalau dari pertanyaan Dewi tadi adalah itu contoh kenapa investasi bisa mengurangi porsi PDB kita. Jadi sekarang pemerintah ambil contoh isu Omnibus Law, mereka membuka investasi supaya apa? Luar itu dan juga domestik itu berani untuk investasi. Investasi itu adalah pembentukan modal tetap. Jadi kalau bisa modal tetap bruto itu artinya investasi yang belanja modal atau belanja barang. Kan kalau kita dalam teori ekonomi keuangan perusahaan kan ada dua belanja modal kerja dan juga belanja modal. Kalau modal kerja ini yang kayak misalnya bayar supplier, bayar ATK, administrasi, biaya penjualan, itu nggak termasuk kategori investasi tetap. Yang masuk kategori investasi yang tadi belanja modal, bangun pabrik, beli mesin, akuisisi, beli tanah, itu kategori investasi. Jadi kalau dalam konteks keuangan negara, investasi ya tadi. Jadi ketika ada pembelian aset tetap, misalnya bangun jalan, bangun pabrik, itu masuk dalam pos investasi. Oke, itu dari Bang Alfred, mungkin udah menjawab ya, Dwi. Oke Bang, mungkin tiga pertanyaan yang terakhir ini udah bisa menjadi pertanyaan terakhir. Itu mungkin dari pertama dulu ya, dari Caleb. Sebenarnya aku mungkin nanti bisa Bang jawab langsung. Adakah Caleb manajemen 19, adakah dampak resesi ekonomi dengan diberlangsungkannya pilkada? Kemudian terkait pertanyaan dari Devani kembali akuntansi 18. Jadi kalau misalnya stimulus Indonesia berkaitan dengan utang luar negeri saat ini, dalam artian stimulus Indonesia apakah salah satu faktornya berasal dari utang-utang luar negeri? Dan juga pertanyaan terakhir dari Elfri yang mungkin bisa menjadi sembari juga maksudnya di akhir nanti pertanyaan dari Elfri abang bisa juga sembari buat closing statement. Jadi poin dari pertanyaannya itu Bang, kalau mahasiswa mau belajar menabung di pasar modal saat ini merupakan salah satu bentuk penguatan ekonomi juga Bang. Dan mungkin kalau boleh abang bagikan saran-saran praktikal untuk mahasiswa yang baru mau mulai belajar masuk pasar modal Bang. Kayak gitu. Mungkin 3 pertanyaan itu Bang, pertanyaan terakhir kita. Oke, kalau tadi yang pertama bicara masalah dampak pilkada terhadap resesi. Dampaknya nggak bersifat langsung, tapi akan cukup signifikan. Karena kita tahu bahwa sumber resesi, epicentrum resesi kita adalah karena COVID. Adanya COVID sehingga berlakulah yang namanya PSBB. Nah, kuncinya apa? Kalau ternyata COVID masih ada, maka PSBB masih ada. Kalau PSBB masih ada, maka aktivitas ekonomi juga masih akan turun. Jadi relasinya bagaimana pilkada? Yang ditakutkan itu pilkada adalah ketika pilkada dilangsungkan akan terjadi peningkatan pandemi COVID di Indonesia, dan ini akan memperlambat lagi proses pemulihan atau penanganan pandemi COVID. Artinya kalau ternyata case COVID semakin parah di beberapa daerah, itu tentu bisa dibilang kalau sekarang yang terbesar epicentrumnya di Jakarta atau Jawa. Sehingga PSBB itu berpengaruhnya di daerah yang kota besar. Di beberapa daerah-daerah di luar Jawa sepertinya jarang ada pemberlakuan PSBB.
kebayang kalau misalnya PSBB yang di Jakarta ini berlaku di setiap wilayah atau tempat berlangsungnya pilkada, maka aktivitas bisnis akan semakin masif lagi yang terhenti, sehingga ini akan memperlambat lagi proses recovery ekonomi, sehingga ketika proses recovery ekonomi melambat, maka proses kita berada dalam resesi akan semakin panjang. Kan kita tahu bahwa ketika terjadi resesi misalnya 2 kuartal dengan misalnya resesi atau terjadi koreksi di 4 kuartal, tentu impact atau dampaknya itu bukan bersifat linear. Jadi ketika misalnya resesi 2 kuartal, impactnya -4. Resesi 4 kuartal mungkin bukan -8, tapi bisa 12, bisa 16, eksponensial. Jadi hampir sama analoginya ketika perusahaan mematikan mesin 1 bulan, itu impact-nya berbeda ketika dia mematikan mesin sampai 6 bulan, sampai 12 bulan. Nah, itu yang menjadi concern-nya kalau tadi menjawab pertanyaan Caleb. Semoga menjawab. Nah, kalau pertanyaan tadi bicara masalah yang hutang ya. Pertanyaan dari siapa tadi yang hutang? Jadi sudah pasti memang sumber stimulus kita itu adalah dari hutang pemerintah. Itu kenapa bahwa defisit kita naik dari rencananya 3% naik sampai ke 5-6%. Kan defisit itu sumber pendanaannya salah satu utang. Jadi memang sumbernya adalah pendanaan lewat hutang. Pure, jadi kebanyakan hutang. Bahkan tadi ketika pemerintah agak ragu, karena kalau mengandalkan utang dari Indonesia, mengharapkan masyarakat membeli surat utang, itu relatif cukup besar. Bahkan mengharapkan tadi ekonomi domestik seperti perbankan atau perusahaan untuk menerbitkan membeli surat utang juga cukup berat. Mau mengharapkan investor luar untuk membeli surat utang, kondisinya sekarang investor luar juga likuiditasnya sekarang udah juga ketat. Karena semua negara juga hampir sama mengeluarkan stimulus yang banyak mengandalkan dari utang. Makanya kemarin Indonesia melakukan burden sharing dengan BI. Jadi minta bantuan BI untuk mensupport. Sehingga cost-nya itu tidak hanya dibayar oleh pemerintah. Karena kalau hutang bertambah kan ada cost bunga yang bertambah. Kalau seluruhnya bicara pemerintah, maka pemerintah akan nanggung tidak hanya utang yang besar, tapi bunga utang yang besar. Makanya kemarin pemerintah burden sharing dengan Bank Indonesia supaya cost-nya juga sebagian juga dibagi ke Bank Indonesia. Jadi sekali lagi memang pure hutang. Jadi kok mengandalkan utang ya karena itu pilihannya, karena kondisi fiskal kita, kondisi APBN kita memang bisa dikatakan selalu mengalami yang namanya defisit anggaran. Dan defisit anggaran hampir kebanyakan selalu dibiayai dengan hutang. Jadi ketika dalam kondisi krisis atau resesi seperti ini, ya mau nggak mau harapan pemerintah adalah dari sisi untuk defisit pembiayaannya adalah mau nggak mau dari hutang. Jadi itu dia. Oke Bang, tapi ya ada 3 pertanyaan lagi. Mungkin ya. Dari Bang Rido dulu yuk. Bang Do. Halo Bang, halo teman-teman. Ya Rido. Makasih ya Mod. Jadi terima kasih buat materinya Bang, sangat mengisi ya. Tadi aku dengar, tadi aku dengar bahwa Abang, perkenalkan dulu ya. Nama aku Rido Sanjaya Purba, Ekonomi Pembangunan Sambu 2016. Aku mau nanya, tadi Bang pemateri lebih sepertinya optimis melihat kinerja pemerintah ke depan terkait pertumbuhan ekonomi, terkait investasi akan masuk, dan seperti optimis lah melihat keadaan ke depan. Nah, aku mau bertanya gitu kan, kenapa sampai seoptimis gitu melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depan akan terus meningkat,
bahkan akan pulih besar, naik berapa persen tadi aku lupa tadi abang bilang kan. Terus tapi di tengah mungkin kalau kita lihat dari tahun ke tahun pemerintah bersama dengan DPR selalu membuat target pencapaian pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau kita bisa telisik lagi gitu kan, target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 itu dari pemerintah itu 5,4. Tapi yang realisasinya adalah 5,17. Terus 2017 targetnya 5,3, terus diturunkan lagi menjadi 5,1 dan realisasinya 5,07. Di 2016 juga target 5,2 tapi realisasi 5,03. Artinya dari target dan harapan dari pemerintah sendiri tidak pernah mencapai target, walaupun sebenarnya masih positif gitu, masih di angka 5, sekian persen. Tapi itu kurasa tidak membuat kita lantas harus puas dengan pertumbuhan ekonomi demikian, karena di awal kampanye Jokowi juga bahkan Jokowi bilang Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi 7% gitu. Tapi sampai sekarang pertumbuhan 7,7% itu tidak pernah sampai, bahkan 6% aja nggak sampai gitu. Nah, maksudku apa yang membuat abang yakin terkait pertumbuhan ekonomi yang meningkat ke depan? Apa sih sebenarnya amunisi atau apa ya, kebijakan atau sesuatu hal yang akan dilakukan pemerintah yang membuat abang yakin dengan kinerja ekonomi kita ke depannya? Itu aja sih bang dulu. Makasih bang. Oke, Rido. Jadi ini tadi slide yang ini ya, yang saya tampilkan. Jadi untuk slide ini saya nggak ngelihat angkanya. Tapi yang mau saya bilang di sini hampir 3 lembaga besar ini melihat 2020 minus, ambil contoh tadi IMF, 2020 diproyeksikan ekonomi global minus 4,9%. 2021 langsung ngejam positif 5,4%. Jadi kita melihat bahwa outlook secara keseluruhan bahwa krisis ini atau resesi ini akan pulih dengan cepat. Makanya mereka melihat bahwa 2021 itu ekonomi global akan kembali berjalan normal. Nah, jadi yang saya tekankan di sini adalah proses recovery yang cepat. Jadi yang mau saya tekankan adalah dari sisi durasi resesi. Jadi kalau di 2097 durasi resesi kita 1 tahun 1 kuartal, kalau di resesi COVID ini akan lebih cepat lagi. Jadi penekanannya itu, fokusnya itu. Yang kedua yang saya tekankan lagi adalah proses recovery kita cepat. Tapi saya nggak bilang bahwa proses recovery ini akan mengarah kembali kepada pertumbuhan yang tinggi. Recovery itu kan bisa dibilang adalah pemulihan. Pemulihan itu ambil contoh, kalau misalnya minus 2%, ketika misalnya turun menjadi minusnya menjadi minus 1%, itu kategorinya recovery. Minus 2% menjadi positif 1% atau positif 0,5% itu kategorinya recovery. Jadi yang mau saya katakan tadi adalah proses recovery-nya itu akan cepat. Jadi saya yakin ada proses recovery. Yang kedua, saya yakin bahwa recovery-nya akan cepat. Kalau melihat tadi bagaimana pandangan pelaku pasar itu melihat bahwa 2021 ekonomi akan kembali berjalan normal. Nah, jadi dari sisi itu. Jadi sebenarnya saya juga bukan termasuk orang yang cukup optimis melihat kondisi pemerintah yang sekarang. Karena saya juga hampir sama tadi yang seperti Rido bilang, dari hampir kurang lebih 3 sampai 4 tahun di periode Pak Jokowi ini memang kebanyakan miss-nya dari sisi target pertumbuhan ekonomi. Nah, cuma yang saya mau sampaikan bahwa dari sisi pengelolaan negara dengan sisi potensi negara itu 2 hal yang harus bisa kita pisahkan.
kalau dari sisi potensi negara itu bisa dibilang Indonesia itu punya peluang yang besar. Indonesia itu punya daya tarik yang sangat besar sekali. Apalagi kalau melihat arahnya pemerintah sekarang melakukan perbaikan struktural untuk perbaikan reformasi ekonominya secara struktural. Ini akan meningkatkan efisiensi. Satu yang sudah tercapai itu cost logistik yang akan turun. Ini sangat menggembirakan sekali. Tinggal bicara masalah cost, seperti contoh tadi cost untuk pekerja yang memang kita masih tinggi. Jadi kalau dalam hal potensi ekonomi negara kita itu bisa dibilang ini modal yang cukup besar. Cuma kadangkala bahwa ini terlihat tidak menarik karena ada faktor-faktor tadi pengelolaan negara. Pengelolaan negara ini kan cukup luas, tadi tidak hanya bicara masalah government, bicara masalah stabilitas politik, stabilitas sosial masuk di dalamnya. Jadi kalau ditanya optimisme saya adalah optimisme ketika melihat potensi negara kita. Jadi potensi state kita. Jadi ambil contoh kekayaan alam kita, bonus demografi kita, dan yang ketiga adalah proses on the track-nya perubahan struktural ekonomi kita yang bisa dibilang masih on the track untuk ke depannya. Jadi itu sih kalau bicara masalah target ya tadi sampai saat ini juga saya melihat bahwa ada sedikit kemunduran sebenarnya kalau bicara ini pendapat sekali lagi pendapat pribadi terkait dengan pengelolaan negara. Artinya tidak seperti di tahun-tahun awal. Kalau saya melihat sekarang sepertinya masih dalam fase masih belum improve cukup bagus untuk dari sisi pengelolaan negara. Jadi nanti dipisahkan ya antara pengelolaan negara yang memang banyak di handle oleh pemerintah dengan potensi negara sendiri. Itu sih. Oke, itu mungkin Bang Do dan kurasa juga udah menjawab. Mungkin ini ada lagi Bang pertanyaan terkait bonus demografi dari Troublemaker. Aku nggak tahu siapa namanya ini. Katanya, Shalom Bang, saya ingin bertanya, dalam memanfaatkan bonus demografi, pemerintah sekarang berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Salah satu dengan cara program Kartu Prakerja melalui pelatihan online. Pertanyaan saya, menurut Abang, seberapa efektifkah program tersebut? Mungkin saja penerima kartu prakerja menyalahgunakan atau tidak memanfaatkannya, dan dampaknya untuk bonus demografi mendatang. Kira-kira itu Bang. Ya, jadi memang kalau untuk menjawab ini memang bisa dibilang ini banyak memang presiden-presiden yang kurang bagus yang memang terlihat di pemerintahan. Artinya bahwa pemerintah kadang punya program yang bagus, tapi begitu masuk kepada implementasi kadang-kadang bisa saja nanti lari keluar dari apa yang diharapkan. Ambil contoh kalau bicara masalah kartu prakerja ini on the track tadi dengan misalnya memang fokus SDM yang menjadi fokus utama kita dalam mempersiapkan bonus demografi. Dari sisi programnya oke. Tapi kembali lagi bahwa dari sisi implementasinya outputnya kan diharapkan tadi ada peningkatan kualitas SDM. Tinggal nanti kita bisa melihat dan kebanyakan memang tidak banyak program-program yang tadi tidak memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Sehingga dalam hal ini kita harus clear juga, kita menilai dari sisi programnya oke, tapi dari sisi pelaksanaannya ada evaluasi yang berbeda. Jadi untuk kartu prakerja juga seperti itu. Dari sisi pelatihan online dan sebagainya, saya memang melihat ini on the track. Artinya memang harus seperti ini dia. Pemerintah punya ruang yang besar menggunakan fiskalnya untuk mempercepat proses perbaikan SDM. Ini kan niatannya, nawaitunya. Cuma tinggal nanti adalah realisasinya. Jadi hampir sama tadi di awal periode itu pemerintah keluarkan paket kebijakan ekonomi sampai belasan. Tapi paket ekonominya bagus. Tapi kembali lagi ketika masuk kepada realisasinya ada yang tidak berjalan. Karena kan kalau kita lihat struktur pemerintahan itu kan di kita itu kan cukup besar. Belum lagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan ide gagasan programnya. Karena memang tantangannya juga untuk pelaksanaan itu bisa dibilang
sistem di kita juga berat karena tadi faktor, ambil contoh agak menyerempet, faktor politik juga cukup kuat, banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi kalau bicara untuk menjawab pertanyaan troublemaker tadi untuk kartu prakerja, ya seperti itu. Saya sangat apresiasi untuk program kartu prakerja dan memang sudah seharusnya. Tapi kalau bicara masalah efektif, ya tinggal nanti bagaimana realisasinya. Karena tadi bahwa kritikan di sana juga banyak. Tapi dari sisi programnya saya sangat sepakat, itu program yang cukup bagus. Tinggal nanti kalau programnya ternyata kualitasnya berkurang, maka dampaknya juga sudah pasti akan berkurang. Tapi ini sejalan dengan menyambut bonus demografi. Oke, mungkin itu penjelasan dari abang itu, Bang Troublemaker. Oke. Ini pertanyaan terakhir bang, sekaligus mungkin nanti setelah selesai menjawab pertanyaan ini mungkin abang boleh memberikan closing statement. Ini pertanyaan dari Elfri tadi yang sudah tertinggal jauh. Apakah kalau misalnya mahasiswa mau belajar menabung di pasar modal saat ini merupakan salah satu bentuk penguatan ekonomi juga bang? Dan mungkin kalau boleh abang bagikan saran-saran praktikal untuk mahasiswa baru mau memulai belajar masuk pasar modal bang. Thank you bang. Ya, oke. Kalau bicara secara teoritis, kita bicara masalah ini kan kalau melihat keuangan perorangan atau keuangan perusahaan itu bicara masalah consumption dan juga bicara masalah investasi. Sekarang kalau melihat tinggal artinya gini, bahwa ketika pengeluaran unit ekonomi, baik itu perorangan atau perusahaan, itu didominasi oleh consumption, maka bisa dibilang tidak ada growth ke depan. Tapi kalau misalnya pengeluaran itu didominasi oleh consumption-nya tinggi, maka sudah pasti itu di kondisi short term-nya bermasalah. Jadi perlu ada yang namanya balance, keseimbangan. Nah, terminologi itu yang mau saya pakai buat adik-adikku semua atau teman-teman semua. Ketika kita punya penghasilan, tentu kita harus punya yang namanya porsi yang mana consumption dan mana yang namanya investasi. Nah, dalam terminologi itu maka bisa dibilang sudah pasti bahwa setiap unit ekonomi itu tidak boleh hanya consumption. Jadi sekarang kalian bisa evaluasi. Selama ini pendapatan yang kalian dapatkan, baik itu dari siapa aja, itu semuanya itu lari kemana? Kalau semua lari ke consumption, bisa dibilang kalian mengamankan kondisi yang sekarang. Tapi untuk growth ke depannya, kalian akan hilang, akan miss. Nah, makanya kalau kondisi yang bagusnya kan tadi mau tidak mau harus ada investasinya. Jadi nggak bisa semua hanya consumption. Jadi dalam konteks itu, maka dari sekarang kalian ketika punya pendapatan, sudah pasti ada yang namanya investasi. Sudah pasti ada yang namanya saving. Itu harus. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang, kan kami masih kecil income-nya, pendapatannya. Sehingga bisa dibilang untuk nutupin consumption aja belum tentu bisa terpenuhi. Nah, dalam terminologi sebuah perencanaan keuangan, itu diwajibkan bahwa setiap pendapatan yang kita dapatkan itu harus menyisakan yang namanya tabungan atau investment. Sehingga consumption kita itu harus menyesuaikan pendapatan. Menyesuaikan ini dalam artian bahwa consumption kita harus lebih rendah. Nah, sekarang bicara masalah saving dan investment tadi, jadi bahwa kalau pertanyaannya bicara saham itu, terminologi saham itu hampir sama. Kalau kalian beli saham itu hanya sebagai tanda bukti. Yang kalian beli itu adalah perusahaannya. Jadi kalau saya sekarang beli mau saham Astra, yang saya beli itu adalah perusahaan Astranya. Hampir sama. Saya ambil contoh, saya mau entrepreneur dan mau buka usaha minimarket. Nah, kalau saya mau buka usaha minimarket, tentu ada resikonya. Dari sisi pengalaman saya kurang, dari sisi biaya akan sangat tinggi. Saya bisa menurunkan resiko
Dengan cara apa? Saya beli aja sahamnya Indomaret. Saya beli saja sahamnya Alfamart. Artinya kalau bisnis minimarket bagus, maka Alfamart juga akan terimbas. Jadi ketika saya tadi entrepreneur sebagai buka minimarket, ketika bisnis minimarket tumbuh, maka saya akan berdampak positif. Itu dari sisi positifnya, artinya sama-sama kan. Saya punya saham Alfamart dengan saya punya minimarket, ketika boom sektor minimarket, maka dua-duanya berdampak positif. Tapi dari sisi resikonya sekarang, artinya bahwa dari sisi resiko ketika saya buka sendiri menjadi usaha minimarket, saya kan ada risiko besar sebagai pemiliknya. Dan resiko ini bisa saya turunkan dengan membeli tadi, menjadi pemilik Indomaret, karena di Indomaret bisa dibilang manajemennya apanya semuanya udah proven. Jadi itu terminologi bicara masalah investasi di saham. Jadi kembali lagi bahwa kalau ditanya ya dari awal itu memang kita harus investasi. Bicaranya investasi apa ya itu tergantung masing-masing kita, karena masing-masing kita punya kebutuhan yang berbeda. Karena investasi itu harus keluar dari sebuah perencanaan keuangan. Jadi jangan sampai kalian berinvestasi, keputusan investasi keluar tanpa adanya sebuah perencanaan keuangan. Nanti kapan ke depan kalau kalian mau berdiskusi, kita bisa berdiskusi tentang financial planner. Bagaimana konsep membangun sebuah perencanaan keuangan. Terminologinya seperti apa. Karena memang kalau bisa sejak awal dari mahasiswa punya basic itu, yaitu saving dan investment. Oke, itu kalau closingnya. Jadi terima kasih. Jadi dari diskusi ini yang saya harapkan tadi dari teman-teman khususnya audien kampus concern ini, kalian sudah dapat pemahaman terminologi dari sebuah resesi. Artinya bahwa sekarang resesi itu dipakai sebuah terminologi yang menakutkan. Menakutkan dalam artian mungkin bisa dipakai atau mungkin latar belakangnya bisa jadi karena faktor politik dan sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa sebagai orang akademisi, cendekiawan, kalian harus tahu positioningnya di mana resesi. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan ketika bicara masalah resesi, kita akan fokus yang namanya mitigasi dan solusi. Jadi nanti ketika kita terkait dengan bicara masalah resesi, kita tahu, oh ya ini kondisi resesi, itu hanya sebatas kondisi. Next step-nya kita nggak mau memperdebatkan lagi, wah ini resesi gimana dan sebagainya. Karena resesi itu historis. Angka kuartal ketiga yang nanti akan dirilis di bulan ini, di bulan November nanti, itu kan angka ekonomi di Juli, Agustus, September. Jadi angka historis. Jadi resesi itu adalah angka historis. Makanya tadi bahwa ketika positioningnya hanya sebagai sebuah label untuk kondisi sebuah ekonomi, dan itu sifatnya historis, maka ketika kita bicara resesi, kita harus bicara yang namanya mitigasi. Artinya kita bicara masalah bagaimana proses ke depannya, atau bagaimana solusi ke depannya, atau bagaimana prediksi ke depannya. Jadi nggak berkutat hanya di resesi. Dan terkait dengan bonus demografi, jadi di kesempatan diskusi ini, saya juga mengingatkan buat adik-adik untuk betul-betul bisa mempersiapkan kualitasnya ya. Artinya bahwa persaingan kalian cukup besar. Kalau mungkin di saya persaingannya mungkin untuk dari sisi ekspatriat atau pekerja asing nggak begitu terlalu banyak. Mungkin saingannya dulu dengan universitas negeri, lulusan UI, ITB, UGM, atau misalnya Undip, IPB. Tapi kan kalau kalian nanti ke depan kan bisa dibilang pasar tenaga kerjanya semakin luas. Artinya dari luar juga akan semakin banyak. Jadi dari sekarang harus mempersiapkan poinnya. Penyesalan saya terbesar dulu ketika mahasiswa adalah ketika saya tidak bisa mengalokasikan waktu dalam sehari untuk membaca buku. Jadi saya berharap dari sekarang adik-adikku ini punya komitmen. Satu hari saya harus punya minimal 1 jam untuk membaca buku. Membaca apa aja? Mau baca buku textbook, mau baca koran, mau baca majalah. Ya kecuali bukan baca novel atau komik ya, itu namanya hobi. Ini bicara masalah ya yang 1 jam itu minimal 1 jam.
itu akan sangat bermanfaat sekali nantinya ke depan. Apalagi nanti kalau kita bicara masalah ekonomi, ya tadi harus terbiasa dengan bacaan misalnya koran-koran ekonomi, Kompas, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Kontan, itu harus sudah familiar. Karena dari situ kalian akan bisa mempercepat peningkatan value added kalian untuk dari sisi ekonomi. Karena kalian kan domainnya memang ada di ilmu ekonomi, baik itu EP, accounting, ataupun manajemen. Itu sih dari saya.